yang menemani Good News Family tentunya kali ini dalam program Zona Bisnis. Kalau tadi Anda sudah menyimak informasi berita dan kali ini dalam program Zona Bisnis di hari Kamis yang mungkin terasa gimana ya kayak abu-abu gitu ya rasanya mendung masih di mana-mana masih ada hujan dan lain sebagainya. Buat Anda yang mungkin hari ini masih sibuk gitu ya, sibuk dengan harus bersihkan rumah dan lain sebagainya tetap semangat ya. Oke dan pesannya sih satu, stay safe everyone gitu ya. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan dimanapun Anda berada ya. Tetap harus itu yang diutamakan. Oke. Dan di siang hari ini saya sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Nathanael Situpu MTH. Beliau ini akan ngobrol bersama dengan saya. Kayaknya lama banget kita nggak ketemu untuk ngobrol bareng. Halo, morning dong. Apa kabar Pak Nat? Baik, puji Tuhan. Sehat kan? Gimana, Bu Ningrum? Tadi ke kantor aman atau harus dengan penuh perjuangan dengan Kalau semangat hari ini 45? aman sih. Aman, karena jalurnya sudah terbuka semuanya. Jalur-jalur saya hanya yang genangan sebentar, terus kemudian Oh, puji Tuhan. ini gitu ya, bukan yang tergenang lama. Tapi kemarin pulangnya harus Hmm. berusaha mencari jalan. Tapi puji Tuhannya kemarin pulang sebelum banjir yang besar datang. Tapi memang udah mulai ada genangan. Saya udah bilang ini kayaknya mau banjir nih malam ini gitu ya. Tapi setelah saya lewat, saya sampai rumah, saya buka, belakang saya udah kebanjiran semuanya. Karena kemarin saya agak sedikit malam pulang dari kantor 6:30. Panat gimana nih? Kondisi aman? Aman, puji Tuhan. Karena tinggalnya di perbukitan, jadi agak tertolong sedikit ya. Betul. Iya, jadi apa namanya aman hari ini gitu ya. Tapi berdoa buat yang mungkin hari ini masih belum surut airnya gitu ya. Betul, betul. Atau lagi bersih-bersih gitu ya. Karena ada Waduh, beberapa macam gitu ya. Ada yang masuk sebentar terus selesai surut gitu, tapi masuk sebentar mau lama namanya air tetap aja ya, Pak. betul. Itu tanah-tanahnya itu kan, bersihinnya itu. Yang Tuh. butuh effort yang tinggi. Nah, ini yang mungkin yang hari ini sedang berjuang untuk membersihkan tetap semangat ya. Ya, Oke, betul. baik di hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Nat nih ada beberapa em, yang akan kita obrolin di hari ini. Tema kita ini satu tema yang sebetulnya ini kalimat yang sering kali kita apa ya, kita dengar gitu ya Pak ya. Betul, betul. Cuman Iya, masalahnya kita paham nggak sih dengan kalimat ini gitu ya. Karena iya, maknanya tuh deep banget sebetulnya. You are how you think. yes. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kamu itu apa yang kamu pikirkan gitu ya. Kamu adalah bagaimana kamu berpikir. Nah, ini Ah, jadi seperti itu. lawan dari kalimat you are what you think. Banyak orang begitu kan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm, padahal apa yang kita pikirkan, misalnya gini, kita memikirkan bahwa minggu depan kita bakal punya duit 1 M. Kan belum tentu terus 1 minggu kemudian punya 1 M. Nah, ini contoh kecilnya gitu kan, Bu Ningrum. Nah, banyak sekali orang salah berpikir tentang dirinya. Nah, akhirnya dia kecewa, dia down, dan akhirnya ya menyerah gitu ya. Karena dia hanya sampai di level you are what you think. Tapi melampaui ini, kita perlu you are how you think. Nah, proses berpikir, menemukan diri, dan bagaimana kita melihat sesuatu, mempertimbangkan dengan matang. Nah, inilah yang akan membuat kita berhasil begitu. mm, 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 mm. Jadi eh kalau mungkin secara sederhana terus seharusnya itu seperti apa sih Pak Nat? Atau bagaimana kita membuat pikiran kita itu apa ya? Kalau ngomong bekerja seperti seharusnya kok alasannya lucu apa ya? Iya, jadi kalau kita you are what you think ini memang ada dua sisi. Satu sisi bisa kita berpikir tentang diri kita karena dibentuk oleh orang lain ya kan. Mm-mm, Ke orang lain misalkan mungkin mengatakan kita yang negatif, lalu kita terpengaruh gitu kan terhadap apa yang orang ucapkan tentang diri kita label itu. Nah, sehingga kita akhirnya mengalami sebuah kemunduran atau juga kita bukan menjadi orang yang punya effort tinggi menjalani hidup karena kita di stigma oleh orang lain, kamu nggak bisa, itu sulit buat kamu, itu bukan kamu gitu kan. Jadi kita membiarkan diri kita diberi nilai-nilai oleh orang lain gitu ya. Nah, mm-mm, yang negatif begitu. Nah,
bisa juga ada orang yang dia menilai dirinya terlalu berlebihan gitu kan. Nah, sehingga akhirnya justru berpengaruh kepada actionnya atau relasinya terhadap orang lain ya. Misalkan dia menganggap dirinya penting banget gitu ya kan. Nah, tapi dia tidak memikirkan bagaimana sampai titik dia bisa merasa diri penting. Akhirnya gini, misalkan ini di gereja udah meeting ya, meeting sebuah program. Wah, 98% setuju. Nah, Hmm. dia nggak setuju gitu kan. Nah, tapi karena dia berpikir dia penting banget dalam tanda quotes tadi ya. Ya. Nah, akhirnya apa? Dia nggak mau menjadi orang yang terlibat di program itu meskipun semuanya setuju, hanya dia nggak setuju. Nah, ini kan salah ya cara berpikir seperti itu ya, Bu Ningrum ya. Ini contoh kecilnya aja gitu. Hmm. Nah, ini Hmm. banyak terjadi gitu ya, seperti ya di rumah tangga gitu kan, misalnya dia seorang kepala keluarga, dia ngerasa aku kepalanya, ya kan? Hmm. Nah, sehingga dia pokoknya apa yang dipikirkan oleh dia itu adalah kebenaran. Nah, sementara belum tentu itu benar ya kan? Nah, firman Tuhan bilang kan penasehat banyak itu jauh lebih baik ya. Hmm. Hmm. Nah, seperti itulah kira-kira yang kita coba obrolin bahwa bukan you are what you think, tapi you are how you think, ya kan? Bagaimana kita tuh mengenali dengan baik, kita punya self awareness di dalamnya sebelum kita memberi label buat diri kita atau menilai sesuatu, kondisi kita, sehingga kita tidak salah langkah. Hmm. Ini bagaimana cara kita berpikir gitu ya? Bagaimana cara kita em, berpikir ini akan menentukan bagaimana kita, Betul, gitu kan? Bagaimana pola pikirnya kita, bagaimana cara kita memandang sesuatu itu akan menentukan bagaimana kita, gitu ya. Em, Persoalannya tadi semacam dua hal itu gitu ya Pak Nat sampaikan gitu ya. Yang yang kedua ini menarik gitu kan menjadi pola-pola orang yang narsistik gitu. Kalau sekarang orang banyak yang ngomong narsistik, iya betul personality betul, disorder gitu kan. Tapi kalau seharusnya ada juga orang yang memandang memandang dirinya merasa kayak ya saya tuh apa sih gitu. Itu kan juga ada sih yang seperti itu juga Pak kembalikan dari apa yang Pak Nat tadi sampaikan. betul. Hmm. Itu Hmm. ada di area you are what you think tadi kan. Mhm, mhm, Nah, mhm, ada yang over, mhm. ada yang juga terlalu merendahkan dirinya sendiri gitu ya Ya, kan. Nah, mhm, akhirnya dia hidup dalam ragu-ragu. mhm. Padahal Shakespeare pernah bilang, keraguan adalah sang pengkhianat. Seringkali kita kehilangan kebaikan yang mungkin kita menangkan ketika kita takut untuk mencoba. Begitu. Ya, eh bentar. Ini tiba-tiba ketutup ya. Iya. Oke, 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 silakan. ya, Pak. Lalu bagaimana membuat ini bisa bekerja? Lalu apa sih seharusnya yang kita lakukan supaya you are how you think ini bekerja gitu ya, bekerja dengan efektif di dalam diri kita? Ya, yang pertama, kita harus membuka wawasan seluas-luasnya. Begitu. Kita membuka wawasan seluas-luasnya. Kita perlu untuk melihat tokoh-tokoh yang hidup di dalam proses berpikir yang baik begitu ya. Nah, kita bisa melihat banyak sekali orang-orang dengan cara berpikir yang benar tentang dirinya, tentang orang lain dan situasinya, sehingga akhirnya dia bisa berdampak. Contohnya Lincoln ya, Hmm. ex-presiden Amerika Serikat. Dia berpikir bahwa nggak baik tuh ada perdagangan budak. Dia nggak setuju dengan adanya rasisme, perbedaan warna kulit. Nah, ini Hmm. sebuah cara berpikir yang benar ya kan. Hmm. Nah, akhirnya dia mengambil sebuah tindakan upaya dengan kewenangan yang dia miliki untuk membebaskan perbudakan. Nah, ini salah satu contoh ketika orang mempunyai cara berpikir yang baik begitu. Hmm. Kalau cuman you are what you think, nah ini seringkali jadi senternya kita, pusatnya kita. Hmm. Nah, padahal hidup ini bukan hanya soal kita, tapi kita juga hidup secara bersosial, kita juga memikirkan kepentingan orang lain, kita juga memikirkan bagaimana kita membangun hidup orang lain. Kan itulah pemimpin. Seorang pemimpin, dia bukan menciptakan banyak pengikut, tapi dari kepemimpinannya, dia berhasil mencetak pemimpin yang baru gitu. Hmm. 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 You are how you think. Buka wawasan seluas-luasnya.
Intinya Betul, eh, belajar lebih banyak lagi gitu ya. betul. Belajar lebih banyak lagi, melihat lebih Long banyak life lagi. study, ya kan? Nggak Hmm, harus secara formal. hmm, hmm, Nah, bahkan banyak orang yang udah sekolah formal, selesai sekolah formalnya, udah dia menutup semua wawasannya. Ini nggak sedikit terjadi seperti itu. hmm, Sehingga akhirnya dia mengalami stagnansi kan. Sementara dunia ini terus berkembang, kebutuhan-kebutuhan dalam hidup manusia semakin kompleks. hmm, Nah, akhirnya ketika dia sudah nggak membuka wawasan lagi, nah dia akan menjadi orang yang menilai segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri secara sempit gitu ya kan. hmm. Artinya kalau kita mau menerapkan you are how you think ini gitu ya, kita harus menjadi pribadi yang dinamis dong, Pak. Terus bergerak mengikuti apa ya? Ya yang apa yang terjadi di hari-hari ini gitu. Yes, benar. Bu Ningrum, kalau kita udah nggak dinamis lagi, itu sebenarnya kita seperti mayat hidup kan. Mm-mm, 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 Kita harus terus bergerak begitu. Kita harus terus maju mm-mm, dan kita harus terus mengembangkan cara berpikir kita. Nah, sekarang ini apa-apa berkembang ya. Nah, kita bisa lihat di abad 21 ini luar biasa banget ya kan, semua serba canggih. Kalau ya, dulu kita bilang dunia ini selebar daun, tidak selebar daun kelor, sekarang dunia ini benar-benar ibarat selebar daun kelor nih. Bu Ningrum ada di Gajah Mada, saya ada di Semarang Atas. Kita bisa communicate ya kan dengan baik begini ya. Kalau mm-mm, dulu kan nggak bisa, mungkin harus datang mm-mm, secara onsite, harus ketemu, atau juga kalau misalnya boarding room di luar kota, ya kirim surat, ya kan. Tapi sekarang bisa by phone, bisa lewat WA, bisa lewat sosial media yang bejibun, banyak banget gitu ya. Bisa kita pilih yang mana nih, yang kita suka. Nah, mm-mm. maka secara personal kita juga harus melihat bahwa kita juga harus bergerak terus, ya kan, seperti zaman dulu. Kalau kita ingat ya, kemarin saya udah ngobrol, ada orang bilang, oh anak sekarang beda sama kita dulu ya. Ya karena orang tua dulu berpikir aku orang tua. Jadi aku ngomong, ah kamu harus ikut gitu ya kan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Ketika Ya. kita melakukan hal itu, maka akan terjadi gesekan yang nggak menguntungkan buat relasi kita dengan anak. Nah, maka orang tua pun bukan lagi you are what you think. Kalau pikirannya dia bahwa saya orang tua nih, saya pengalaman, saya benar. Tapi kalau dia you are how you think, dia pegang konsep ini, dia mulai berpikir sebagai orang tua gimana nih dengan kondisi kehidupan anak muda yang sekarang, aku harus berbenah, aku harus menempatkan diriku. Nah, ini pasti kan akan jauh efeknya begitu ya. Nah, sebenarnya kurang lebih seperti itu sebuah perbedaan dari you are what you think dengan you are how you think. Nah, jadi ada dampak yang akan luar biasa ketika kita memahami perbedaan kedua hal ini, kedua kalimat ini. Begitu, Bu Ningrum. eh Apa ya? Pola-pola masa lalu gitu ya yang merasa bahwa paling benar, paling harus dihargai, paling ini sudah tidak berlaku lagi kalau kita menggunakan you are how you think ini ya, Pak. Masih berlaku, ya nggak berlaku you are what you think tadi. Kalau Oh, how you think, masih mm, berlaku. Justru ini mm, sangat relevan hari ini. You are how you think. Sehingga mm, kita tidak buru-buru untuk mengambil kesimpulan, baik diri kita, situasi yang kita hadapi, maupun orang lain. Nah, mm, tapi kita memahami situasinya by proses gitu kan, nggak mm. instan. Ingat di dunia ini nggak ada yang instan, bahkan mie instan aja direbus dulu. Nah, untuk mengubah pola yang lama, yang tadinya merasa bahwa dia itu senternya, dia itu pusatnya, menjadi mau untuk tadi adaptif, mau untuk tadi belajar, itu seperti apa seharusnya? Menarik ya, Napoleon Hill, dia bilang yang pertama harus membangun sebuah imajinasi. Mm, Napoleon Hill bercerita tentang 300 tahun yang lalu seorang bernama Napoleon ya. Sorry, Christopher Columbus. Christopher Columbus dia menemukan ya benua Amerika dengan sebuah imajinasi bahwa dia tahu setelah beberapa perairan ini akan ada daratan begitu ya. Nah, waktu itu nggak ada orang yang berpikir seperti itu. Bahkan mungkin banyak orang berpikir, udahlah nggak ada tempat lain di sana ya kan. Nah, tapi seorang Christopher Columbus berani berpikir yang berbeda, membangun sebuah imajinasi. Lalu dengan 3 kapal kecilnya, dia mulai melangkah untuk mewujudkan imajinasi itu menjadi sebuah realita. Dan hari ini kita menemukan negara besar yang bernama Amerika Serikat
di mana kebebasan berpendapat diutamakan dan kita tahu sebagai negara yang adidaya ya dan adikuasa bahkan. Nah, itu tanpa sadar dimulai dari seorang yang bernama Christopher Columbus, seorang yang miskin kata Napoleon Hill, tetapi punya imajinasi yang kaya begitu. Hmm. Artinya apa ya? Kemauan untuk terus berubah, kemauan untuk terus mencari gitu itu menjadi salah satu kunci penting di dalam hal ini, Pak. Betul. Makanya saya nggak terlalu setuju dengan istilah ini orang udah selesai dengan dirinya. Kita itu nggak ada yang pernah selesai dengan diri kita. Ya. Kita ini terus berproses begitu ya. Jadi proses pencarian jati diri dalam sebuah konteks, artinya ya dalam sebuah konteks kita mungkin sebagai pemimpin, sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang suami, ibu rumah tangga di dalam konteks yang terus berubah-ubah. Nah, Mm-mm. kita tentu nggak bisa bersifat kaku gitu ya, seperti kanebo kering atau seperti ini ya, apa namanya, gagang sapu gitu ya, tapi kita harus lentur begitu. Nah, itulah how you think ini membuat kita mengevaluasi diri senantiasa apakah ketika aku dalam kondisi yang aku pikirkan ini membuat aku jauh lebih baik atau membuat aku dinamis atau sebenarnya aku terhenti di dalam pola pikir yang sama. Nah, Mm-mm. banyak orang ingin berhasil dengan menggunakan cara-cara yang sama berulang-ulang, ya kan? Makanya dia kecewa dan dia akhirnya bilang, "Oh, ini mustahil," gitu. Ya. Eh, se- Apa yang tadi Pak Nat sampaikan gitu ya, kita nggak akan pernah selesai dengan diri kita. Kita selesai dengan diri kita itu kita pulang loh. Iya, Iya langsung kan? pulang ke rumah Bapak di sorga. Benar, Iya, benar, benar iya. banget. Karena Iya, gini, eh, ketika kita selesai dalam satu proses, itu ada proses lain yang menanti. Mungkin kita selesai di dalam bidang A gitu ya. Ini ada bidang B nih yang belum selesai. Ini masih ada lagi loh, ini belum selesai gitu ya. Karena itu Tuhan itu detail banget buat diri kita gitu. Jadi part per part gitu ya. Prosesnya bagian demi bagian. Nah, kesadaran begini ini yang seringkali nggak muncul. Merasa bahwa ketika dia selesai dengan proses satu, merasa dia menjadi perempuan pria atau manusia superior yang iya, merasa bahwa saya udah selesai nih, saya udah hebat paling hebat. Ini justru mulainya dari keambang kaku tadi gitu ya. Kita berarti nggak mau betul, lagi mengakui bahwa ada proses yang lain, nggak mau lagi bahwa ternyata kita harus harus dibentuk lagi atau kita harus belajar lagi gitu ya. Ini itu malah justru menjadi sebuah ambang dari kekakuan tadi ya. betul, betul. Nah, makanya kalau kita lihat, kita butuh yang namanya tools ya untuk you are how you think ini. Nah, Ya, saya melihat yang menarik itu ialah itu ya menggunakan analisis SWOT, strength, mm-mm. weakness, opportunity, and threats ya. Nah, Ya, ini perlu dipakai baik secara organisasi maupun juga pribadi kita sebenarnya. oke. Jangan-jangan nih apa yang kita pikirkan selama ini kita salah. Mm-mm. Nah, kita pakai. Jadi solusinya kita menggunakan analisa SWOT itu di dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan maupun pelayanan. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena kita tahu bahwa semua pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Ya, ya. Jangan dibeda-bedakan. Oh, itu nggak rohani itu, ya kan? Itu toolsnya dunia gitu ya. Nah, kita lupa bahwa Tuhan lah permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ini kan teks ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber dari pengetahuan itu sendiri. Ya, betul. Nah, maka kita harus rendah hati gitu ya, menggunakan tools yang baik yang bisa membangun hidup kita sehingga kita ada di level you are how you think. Ya. I am is what is how I think gitu kan. Mhm, mhm. Artinya setiap waktu kita butuh untuk tadi ya, kesempatan-kesempatan merenung gitu ya. Dilihat lagi sebetulnya, menganalisis ulang lagi apa sih yang terjadi pada diri kita. Pertanyaan saya bagaimana dengan zona nyaman, Pak? Seringkali orang itu merasa kalau tadi ya, sudah selesai dalam satu proses atau sudah selesai dan merasa bahwa oh ini berhasil nih gitu ya. Oh saya sudah selesai dalam proses ini. Terus kemudian merasa jumawa atau merasa bahwa ya udah itu zona nyamannya dia gitu ya. Betul. Kemudian
nggak mau bergerak kemanapun. Padahal seperti tadi di awal kita bahas bahwa kan nggak ada yang kekal, nggak ada yang apapun di dunia ini selain Tuhan sendiri gitu ya. Ada perubahan, ada dinamisme, ada em, apa sih perkembangan dunia yang dulu mungkin 15, 20 tahun lalu lah. Kita merasa kita bisa kirim SMS itu sudah paling hebat gitu ya. Atau Benar-benar. kita waktu itu kirim gambar melalui MMS itu udah paling keren gitu ya. Ini ketahuan ya umurnya 40 tahun ke atas nih kita ya. Ngobrolnya MMS, MLRC ya. Iya kan, dulu kita merasa paling keren, paling hebat gitu ya. Atau sinyal itu ada udah bagus gitu ya. Tapi sekarang lihat, kita sudah menjelang ke 5G gitu, bahkan lebih lagi Betul, gitu ya. Nah, betul. eh, kalau kita nggak sadari ini kan kemudian merasa bahwa ada di zona nyaman. Terus kemudian ketika ada sesuatu yang baru ditolak gitu ya. Oh enggak, itu enggak gitu. Nah ini gimana Pak kalau hal-hal seperti ini? Karena saya melihat ada begitu banyak orang yang masih masih seperti itu gitu ya. Masih merasa bahwa dia paling yang, "Oh saya sudah selesai di proses saya di bidang A," gitu ya, "udah Hmm, beres nih." Ya udah gitu ya, mau di menjalani itu kan perlu langkah, tapi nggak mau karena dia merasa ini zona nyamannya gitu. Nah, benar. gimana? Ya, ini menarik ya. Bu Ningrum tadi mengeluarkan statement zona nyaman. Itu banyak orang salah paham keluar dari zona nyaman. Mereka Mhm. bilang gini, kalau udah nyaman ngapain keluar gitu kan? Nah, dia lupa bahwa yang dimaksud zona nyaman itu bukan sesuatu yang benar-benar nyaman sebenarnya. Nah, sebenarnya orang yang stuck dan tidak melakukan sesuatu untuk bagaimana dia berkembang, itu dia ada di zona nyaman. Jadi Yes. zona nyaman itu artinya sebuah kegiatan untuk menumbuh kembangkan diri dengan menghadapi sesuatu yang asing yang tidak nyaman untuk dia lakukan gitu ya. Nah, Mhm. misalkan nih, orang terbiasa tidur jam 1 malam, terus sarapannya jam 12 siang ya kan? Mhm. Nah, ketika dia masuk di dalam sebuah sistem di mana dia harus bangun jam 7 dan Ya. dia harus sarapan jam 8 misalkan begitu ya. Nah, ini kan suatu tujuan yang akan membawa dia masuk ke dalam sistem misalkan dalam mungkin dalam lingkungan pekerjaan atau apapun yang membuat dia jadi lebih baik. Tapi pada awalnya dia merubah jam hidupnya itu pasti nggak nyaman. Betul. Nah, itu artinya keluar dari zona nyaman. Jadi jangan sampai orang salah, udah nyaman ngapain keluar kan? Enggak, yang diklaim zona nyaman itu artinya kita keluar dari situasi yang baru yang akan menumbuh kembangkan kita, namun di dalamnya ada tantangan, tantangan keluar dari rasa nyaman dan kita harus berhadapan dengan sesuatu yang kita berat lakukan, tidak enak, sakit, tapi seperti orang divaksin kan, dia disuntik sakit, tapi dia mengalami perlindungan lewat hal itu. Ya. eh Semacam apa ya? Kan nggak semua orang gampang untuk melepaskan zona nyamannya dia gitu ya, Pak. Itu kan nyaman menurut dagingnya dia gitu lah. Padahal sebetulnya ketika dia dia keluar dari situ, dia akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi, yang fresh lagi gitu ya. Dan itu akan membuat dia lebih lebih lagi tatarannya dia akan naik dan lain sebagainya. Nah, ketika orang nggak mau gitu ya, apa yang bisa mendorong dia untuk mau gitu keluar dari situ? Ya, yang pertama sebagai orang percaya ya pastilah kita harus punya saat teduh, mesbah pribadi ya karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan visi terhadap setiap individu. Yes. Karena kita semua lahir di dunia ini nggak kebetulan. Dan Mm-mm. kita tahu semua kesulitan yang kita alami, bahkan kegagalan yang kita alami, itu semua di dalam kontrol Tuhan. Makanya kembali lagi sebuah saran yang sudah sangat umum tapi mungkin sedikit dilakukan orang ya. Ketika orang bergumul atau mengalami hal yang pahit, yang dia lakukan apa? Cari orang lain, bukan cari Tuhan kan? Nah, dia Mhm. yang dia lakukan ngomong sama orang lain, semua orang jadi rahasia umum pergumulannya ya kan? Tapi dia nggak datang pada Tuhan. Padahal yang paling utama, kita duduk diam sendiri, datang sama Tuhan. Nah, Ya. disitulah kita akan menemukan lewat berkelanjutan kita punya relasi dengan Tuhan. Tuhan nggak akan biarkan kita kok akan menjadi anak yang terlantar di tengah-tengah lembah dunia ini itu. Mm. Bagaimana kamu berpikir gitu ya? Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mensikapi gitu ya, memandang.
Itu menjadi kunci sebetulnya gitu ya. Betul. Tadi analisa SWOT-nya itu dasarnya harus ada analisisnya dulu nih. Betul. Persoalannya, seringkali kan analisis itu kalau kita menganalisa diri kita sendiri bisa bisa ini nggak sih bisa apa namanya em, apa ya? Kadang kan ada yang enggak aku sudah bebas kok dari ini. Penilaian kita pribadi kepada diri kita pribadi kan kadang-kadang subjektif banget gitu Pak. Ya itu mental block namanya kalau udah kayak gitu. Nah itu kalau udah kita kan menyadari pasti kan kita harus jujur melihat, Mm-mm. aduh Mm-mm. aku dalam kondisi gini sebenarnya gimana? Aku growing nggak gitu ya kan? Ya, ya, Nah ya. kan gitu. Kita kan makanya kita menilai diri sendiri itu kita nggak perlu untuk menutupi sesuatu karena waktu kita Mm. menilai bahkan hal yang kurang dari diri kita, it's okay kok. Kenapa? Ini kan soal diri kita sendiri gitu. Yang kita tahu bahwa kita ada di dunia ini untuk suatu tujuan yang Tuhan tetapkan begitu kan. Mm-mm. Nah, makanya orang-orang yang mengalami depresi dan bunuh diri ya tidak selalu soal ini ya, soal faktor ada yang bilang itu ya kemungkinan orang itu faktor genetika gitu ya kan karena jadi mengalami kesakitan jiwa gitu. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang seperti itu depresi berat itu karena tadi itu dia ada Mm. dalam box aku adalah apa yang aku pikirkan. Ya, 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 ya. Nah, Oh. sehingga mentalnya nggak sehat. Di Mm. akhirnya, ya itu tadi, ambil langkah yang salah, Mm. keputusan yang salah, dan yang berdampak buat orang-orang di sekitarnya. Mm. Nah, ini hal yang penting kan. Kita tuh hidup nggak soal diri kita aja, apa yang kita lakukan. Misalkan kita berkeluarga, dampaknya sama keluarga kita. Kita ada dalam sebuah institusi, dampaknya juga kepada nama baik institusi kita. Nah, sehingga you are how you think ini harus penting banget gitu untuk kita taruh dalam diri kita. Mm. Ini Pertanyaan. enggak pertanyaan sih sebetulnya ini pendapat kita baca ya Pak ya. Ikut nimbrung ya Pak. Kalau menurut definisi saya, zona nyaman juga adalah sebuah kondisi yang sudah tidak mau melihat potensi keuntungan atau kerugian yang bisa atau pasti terjadi di masa depan. Atau tidak mau waspada atau berjaga-jaga. Misalnya, tidak mau jaga makan atau fisik, meskipun tahu nanti masa tua semua kesehatan akan menurun. Tahu bahwa kelak harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tahu bahwa inflasi akan terus terjadi, tapi tidak mau investasi atau menabung dari sekarang. Terima kasih. Betul. Itu definisinya tadi betul. Mm-mm. Mungkin contohnya juga nggak terlalu betul ya, karena ya kita harus sebagai hamba Tuhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari jemaat ya. Saya ngelihat bukan nggak mau nabung, emang nggak ada yang bisa ditabung juga gitu ya. Kita harus lihat realita di kenyataan. Tetapi definisi tadi benar gitu ya. Mm-mm. Nah, kadang nggak semua orang itu ya dia bisa menabung loh karena mungkin berkatnya baru sampai di situ. Ya, Tapi definisi tadi yang dia berikan tadi udah bener banget ya bahwa memang itu zona nyaman itu adalah suatu kondisi di mana dia nggak berani keluar dari situasi yang sebenarnya buat dia itu mengalami sebuah kemandekan gitu ya. ya. Em, Perjalanan atau proses seseorang dengan yang lain itu memang nggak sama antara Iya, satu dan yang lain, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah keberanian kita untuk melangkah. Itu itu menjadi salah satu kuncinya di situ sih sebetulnya gitu ya. You are how you think. Ini bagaimana kita berpikir atau melihat ke depan atau kita memikirkan jadi suatu kadang-kadang begini gitu ya. Di dalam segala situasi itu kan kadang-kadang ada orang kok bisa ya saya pernah bertemu dengan seorang gitu. Kok bisa ya dia tuh kalau dalam situasi tertentu tuh dalam situasi itu selalu yang dilihat negatifnya aja gitu ya. Tapi ada juga orang yang walaupun itu situasinya buruk sekalipun buat dia, kok bisa ya dia itu yang dilihat itu sisi positifnya terus gitu ya. Ini ini kan bagaimana kita berpikir itu ya Pak ya. betul. Hmm. Ya, artinya emang kita berpikir itu tidak boleh berpikir kita ignoring terhadap memang kita lagi ada dalam bad situation ya, situasi yang buruk. Itu harus kita akui, oh iya aku lagi di situasi yang nggak baik-baik aja.
mm, Nah, tetapi kita nggak sampai di level itu tuh lah, makanya how you think ya kan. Nah, setelah itu mm, kita melihat, memetakan bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari situ gitu ya kan. Nah, mm, misalkan tadi contohnya belum bisa nabung ya kan. Nah, karena memang kondisinya ya pas-pas lah 1 bulan, ya itu banyak sekali ya dialami mungkin kita ini udah menjadi sebuah informasi umum ya. Nah, ada beberapa orang yang memang ya apa pendapatannya itu ya memang udah pas. Nah, lalu dia berdoa sama Tuhan ya kan. mm, Dia mm, minta supaya mungkin ada side job atau apa yang bisa dia lakukan sehingga iya, dia bisa menabung ya kan. Nah, mm, saya pernah bilang soalnya sama orang-orang yang saya layanin, kalau memang belum ada dana untuk menabung, mm, jangan dipaksakan ya kan, jangan sampai nanti akhirnya tabungan banyak, badan sudah sakit-sakitan ya kan. Nah, tiap hari makanannya nggak mengandung gizi. Kenapa? Karena takut hari tuanya nanti susah ya kan. Nah, tapi tetaplah ada dalam kondisi kita juga merawat diri kita hari ini. Sebab kan Tuhan Yesus bilang kan jangan kamu khawatir akan hari esok ya. Nah, artinya kita juga, nah itulah makanya kita perlu berpikir dalam proses, bukan hanya langsung mengambil sebuah kesimpulan tentang diri kita dan situasi. Nah, sambil kita ingat bahwa kita nggak harus buru-buru. Itulah orang yang berpikir, how you think itu membuat kita mau berproses pelan. Nah, dunia ini sekarang semua serba cepat. Kita yes, maunya kuliah cepat lulus, ya kan? Kita kalau WA orang maunya cepat dibalas, ya kan? mm, Kita maunya internet yang cepat, ya kan? mm, Semua serba cepat. Tapi Alkitab nggak mengajarkan selalu semua harus cepat. ya, By proses. Saya ya, ketemu gitu ya orang ya, saya pelayanan terus ketemu sakit gitu ya. mm, Kenapa? Ya karena makanannya, ya kan? Tiap hari dia harus makan mie instan. Dia harus makan ini. Kenapa? Karena mau nabung, ya kan? mm, Nah, tabungannya banyak, tapi dia sudah go to heaven duluan, ya kan? Nah, kan sayang gitu ya. Nah, mm, makanya kita memikirkan juga jangan selalu memikirkan hari esok terus. Hari ini pun perlu kita syukuri gitu kan. ya, Nah, nah, ini keseimbangan itu perlu. Nah, kita itulah tadi kita perlu bagaimana sih kita berpikir tentang hari ini, tentang hari esok, dan bagaimana kita berpikir bahwa kita nggak sama dengan orang lain, bahwa hidup kita unik gitu ya kan. Nah, ini saya pikir yang penting karena banyak sekali orang menilai dirinya berdasarkan ukuran umum dunia ini. mm. Iya, eh, kalau kita mau ngomong back to Bible gitu ya, butuh hikmat daripada Tuhan untuk kita berjalan di hari-hari ini. Sangat butuh hikmat daripada Tuhan gitu ya. Ketika kita melihat orang itu kejar-kejaran dengan waktu. Hari-hari ini tuh orang itu yang dikejar itu waktu. Coba bayangin orang kerja itu ya, ngerasain sih gitu ya, baru kayaknya baru jam 8, tahu-tahu loh kok ini udah jam 12 lebih ya. Gitu ya. Atau loh kok ini udah sore ya. Itu kejar-kejar serasa gak ada waktu gitu ya untuk berjalan gitu. Jadi di tengah situasi yang rasa-rasanya tuh gak menguntungkan sama sekali kalau kita mau kembali ke firman Tuhan gitu ya. Yaitu tadi butuh hikmat untuk kita jalankan. Firman Tuhan juga bilang langkah kita itu juga Tuhan sudah tetapkan Menetapkan, gitu ya. yes. Jadi yaitu tadi em, menyadari bahwa kita butuh proses. Proses apa? Proses untuk mengikuti maunya Tuhan, ini langkah-langkah ini sedang Iya, dituntut sama Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak sadar bahwa kita butuh proses, kita tidak sadar bahwa kita masih terus berproses, kita nggak mau berjalan loh. betul. Nah, kan kita itu juga jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain Ya, atau ya, tadi yang saya bilang hidup kita dengan hidup orang lain. Nah, ya. tetapi yang saya maksud you are how you think ini bagaimana di dalamnya kita menilai setiap progres yang terjadi dalam hidup kita. Mm-mm. Nah, Ya, misalkan dia seorang pendeta di desa dengan pendeta di kota dengan lokasi gereja yang mungkin di pusat kota. Nah, tentu dia nggak boleh berpikir menyamanyamakan dirinya sama dengan orang tersebut ya kan. Nah, dia mm-mm. pasti akan ngerasa gagal gitu ya kan. Nah, Mm-mm. tapi coba dia berpikir ketika dia di desa dengan jumlah kakak di desanya itu hanya misalkan 20 kakak. Nah, dia memiliki pemikiran bahwa ketika dia melihat kehadiran 20 kakak itu secara aktif, kemudian dia melihat ada progres yang tadinya
dikit-dikit minta didoakan pendeta, sekarang bisa berdoa sendiri waktu lagi sakit. Nah, ini kan sebuah kemajuan gitu loh. Nah, Ya. ini yang maksudnya saya ajak untuk bagaimana sih kita berpikir dalam konteks diri kita sehingga kita nggak terlalu muluk-muluk, akhirnya kita lemes gitu ya. Akhirnya kita kecewa karena kita salah Ya. membandingkan diri kita dengan orang lain gitu loh. Oh, Tetapi betul. porsi kita, ini kita bukan berbicara tentang validasi manusia, tapi Hmm? bagaimana di hadapan Tuhan, waktu kita nanti kembali ke rumah Bapa, kita dikatakan inilah hambaku yang baik dan setia, ya kan? Ya. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dikasih 2 talenta, dua-duanya dipakai. Dikasih 5 talenta, lima-limanya dipakai. Nah, Ya. kita nggak sama, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 3. Bukan itu masalahnya. Yang penting berapa Tuhan kasih, aku mau Dipakai. pakai semuanya itu. Gitu kan? Kalau kita membandingkan antara proses kita dengan orang lain gitu ya, yang ada tadi balik lagi kesehatan mental kita terganggu, menjadi stres, jadi depresi. Terus juga yang patut diingat adalah begini, orang yang mungkin kita anggap bahwa kasihan ya orang itu ya, kok hanya begini. Belum tentu dia merasa dirinya patut dikasihani loh. Mungkin dia malah justru memandang dirinya itu bahwa saya bisa tetap sukacita gitu ya. Betul. Wah, wow, saya bisa sampai hari ini tuh berkat Tuhan, anugerah Tuhan, dan saya tetap sukacita. Jadi jangan jangan ya tadi balik lagi jangan bandingkan antara orang itu dengan kita. Iya. Dan metode yang dipakai mengasihani diri sendiri itu maaf ya menurut saya buruk ya kan. Cukuplah belas kasihan Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Ya, Kalau kita selalu minta dikasihani, kita nggak akan bisa menjadi orang yang berdampak buat orang lain. Karena kita menjadikan diri kita objek. mm, Padahal kita bisa menjadi subjek itu sendiri kan. ya, Sama seperti orang yang selalu merasa kurang, kurang. Walaupun memang itu bisa diukur ya. yes. Kurang atau cukup atau berlimpah itu bisa diukur. Nah, namun kita jangan menjadikan selalu diri kita ini merasa kurang-kurang terus. Mm, Nah, hidup ini kan perlu skills ya, teknik untuk menjalankannya sehingga kita itu bisa menjadi orang yang merasa cukup dengan porsi yang sudah Tuhan izinkan ada. Nah, sambil juga bukan berarti kita terus mau di situ terus ya kan. Itu nggak salah kita ingin menjadi lebih, tentu dengan tujuan semakin kita lebih, semakin kita juga bisa lebih melakukan sesuatu buat orang lain kan itu prinsipnya. ya betul. Em, di bulan Januari gitu ya, saya dikasih kesempatan buat mengalami pengalaman-pengalaman yang gitu ya, menurut orang lain itu nggak menyenangkan gitu ya. Tetapi dari pengalaman-pengalaman itu saya bisa melihat bahwa, ih, bukan saya aja loh yang ada di titik ini, ada begitu banyak orang lain yang ada di titik itu gitu ya. Saya yang harus bulan Januari saya harus bolak-balik ke rumah sakit gitu ya Pak ya. Oh, Eh, sakit apa, Bu? ada sesuatu yang harus dihilangkan. Ini udah sehat ya, kelihatan penuh Puji sukacita. Tuhan gitu ya. Nah, tapi di hari-hari itu saya justru bersyukur. Kenapa? Karena ketika saya di rumah sakit saya bisa ngelihat, ih, ada lebih banyak loh orang yang mungkin lebih berat gitu ya. Orang yang mungkin lebih lebih apa ya banyak hal yang dia harus lebih prosesnya harus lebih panjang dari yang saya alami. Tapi dia tetap bisa senyum gitu ya. Jadi dari situ sebetulnya kita juga bisa belajar. Kita bukan membandingkan, tetapi kita sedang belajar bahwa Betul. proses yang kita hadapi ini masih kita bisa lewati gitu ya. Firman Tuhan juga katakan segala perkara dapat kutanggung gitu kan. Di dalam Artinya dia yang memberi kekuatan padaku. yes. Filipi 4 ayat 13 ya benar. Eh, jadi em, kalau kita mau lihat orang lain, kita belajar. Tadi kan kita di poin pertama Pak Nat sudah sampaikan buka wawasan seluas-luasnya, belajar dari siapa saja. Betul. Itu bisa membuat kita menjadi, tapi intinya adalah mau belajarnya dulu. Betul. Bukan terus Banyak orang tadi, nggak mau oh belajar. aduh diri kita yang paling susah, diri kita yang paling nggak bisa, paling aduh kok kayak begini gitu. Tapi buka dulu hati kita buat terima itu gitu ya Pak. Betul. Banyak orang berpikir dalam tanda petik ya terlalu sederhana. Mm-mm. Artinya sederhana itu dia hanya melihat A, B. Dia nggak lihat ada C, ada D, ada E, ada F sampai Z. Pilihannya Nah, masih banyak. iya, akhirnya dia itu melihat segala sesuatu itu terlalu simpel, padahal sebenarnya tidak sesimpel yang dia pikirkan. Nah itu, makanya ini bukan sekedar what, tapi how, ya kan? Jadi ini Mm-mm. melewati suatu proses yang dimana kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang luas, bukan hanya kacamata kuda. Mm-mm.
Hmm, Banyak hmm, kan orang kenapa relasinya dengan orang lain juga rusak karena yang dia lihat cuman pokoknya kalau nggak ini ya itu, hmm. nggak boleh alternatif lain. Padahal kan hidup ini nggak sesederhana itu ya Bun Engrum ya. Iya, Nah, betul, ada betul. hal yang lain yang harus kita juga pikirkan. Nah, Hmm, apalagi kalau kita selalu memusatkan diri kita, gitu tadi yang seperti saya cerita di awal ya kan, kita dalam sebuah organisasi yang lain setuju, sudah dirapat, disepakati setuju. Nah, tapi karena kita berpikir bahwa ya pokoknya kalau nggak A ya A ya B, akhirnya kita menjadi orang yang lain sendiri gitu ya. Dan akhirnya apa kita jadi orang yang nggak asik. Kenapa? Karena selalu kebenaran itu versi kita, bukan versi hmm. firman Tuhan. Dan juga Ya. kita lupa bahwa Alkitab aja nih, di kebenaran firman Tuhan dipercayakan kepada 40 penulis. Hmm, Terus kok Anda merasa Anda yang paling benar gitu ya kan istilahnya gitu kan. Kok nggak rendah hati gitu loh ya. hmm, Nah, hmm. jangan-jangan keyakinan kita sendiri selama ini bisa salah tentang mungkin tentang hidup, tentang diri sendiri, tentang Ya. orang lain. Nah, sehingga kita harus terbuka bahwa Hmm, dunia ini pusatnya bukan aku gitu ya. hmm. Akan Nah, ada satu titik di mana kesadaran kita akan berubah sih sebetulnya. Kalau kita mau buka hati, buka wawasan kita untuk melihat gitu kan. Bahwa betul, kita bukan yang paling menderita misalnya, kita bukan yang paling benar, kita bukan yang paling hebat. betul. Itu kan tadi Bu Ningrum menarik sekali ya mengutip Filipi 4 ayat 13. Nah, surat Filipi itu kalau kita baca ulang-ulang itu kurang lebih 50 kali kata sukacita, bersukacitalah itu diulang-ulang itu. Nah, dan ditulis Paulus di dalam penjara. Waktu dia di penjara itu bukan karena dia jahat atau karena dia maling tapi karena Injil ya kan. Ya. Nah, apa yang kita lihat ini? Banyak sekali orang berpikir secara salah. Oh, kalau saya udah layanin Tuhan, maka saya nggak boleh ada masalah, ya kan? Kalau saya melayani Tuhan, pasti hidup saya ini akan mulus seperti jalan tol. Nah, waktu datang pergumulan, dia bilang, dia gugat sama Tuhan, kan? Tuhan, kok aku udah ngelayanin kau, aku udah hujan-hujanan pergi ke gereja melayani, kok sekarang aku diizinkan Tuhan mengalami pergumulan mungkin sakit, mungkin mengalami PHK atau apapun ya kan. Hmm. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meratapi diri ya kan. Ya. Padahal ada opsi mungkin yang Tuhan sediakan. Nah karena Hmm. ininya tadi, dia berpikir hanya berdasarkan dirinya. Ya. Dia nggak mikir, ini kalau aku mikir gini salah nggak sih ya? Sebenarnya apa yang aku pikirin sudah benar nggak ya? Hmm. Apa yang harus aku ubah ya? Gitu ya kan. Nah inilah pentingnya sikap yang harus diambil buat seseorang ya. Di Hmm. dalam kehidupannya ketika dia mau hidupnya ini bukan hanya soal dirinya tapi dia bagaimana berdampak buat orang lain. Nah, kita Ya. kan ketemu dengan orang-orang yang mental block dan itu rasanya sakit ya ketemu orang-orang begitu ya. Dia akan membuat sesuatu yang mudah menjadi rumit ya kan. Ya. Susah Pak ngomong dengan orang-orang dengan mental block ini. Karena tadi dia nggak mau buka hati dan nggak ada kerendah hatian untuk membuka wawasan tadi ya. Buat Betul. terima bahwa ada sesuatu loh yang berbeda. Padahal firman Tuhan bilang ujilah segala sesuatu ya kan. Segala sesuatu bahkan apa yang kamu pikir tentang dirimu perlu diuji juga ya kan. Mm. Ya begitu. Itu Apa tadi yang semua kamu pikirkan tentang orang lain uji juga gitu ya kan. Tentang masalahmu diuji juga gitu ya kan. menganalisis diri sendiri kita sampai di titik mana, kita sampai seperti apa, itu juga butuh kerendah hatian tadi kan. Jangan Betul. sampai kita merasa yang paling benar, kita merasa bahwa oh nggak ada perlu dianalisa. No, kita masih tetap harus membutuhkan itu. Iya. Untuk kita tahu dan kita mau seperti apa gitu ya, mau bertindak seperti apa, kita mau melakukan apa lagi gitu kan. Ini eh sepertinya mungkin buat orang lain susah ah, nggak usah gitu ya, ribet ah. Tapi Ya itu sekali di lagi, zona nyaman. Nah, iya. itu ya kan kalau udah bilang ah ribet ah berarti dia sudah nyaman begitu ya kan. Mm-mm. Tapi sekali lagi bahwa demi proses kita bisa berjalan gitu ya, demi kita bisa menjadi pribadi yang lebih adaptif gitu kan, hal ini perlu kita lakukan. Betul. Wajib ya buat kita semua gitu ya. Ya,
Atau mungkin ketika terjadi sesuatu misalnya gitu ya, proses itu kan datang kadang-kadang secara tiba-tiba gitu ya. Kita nggak minta, kita nggak milih, kita nggak, ini tiba-tiba datang gitu ya. Nah, ini penerimaan kita akan ini kan juga tadi, apakah saya sudah menerima ini dengan cara yang benar gitu ya? Apakah sikap saya, sikap hati saya ketika melihat ini sudah dalam koridor yang sesuai gitu kan? Yes, Ini betul. perlu dianalisa juga gitu ya, Pak. Betul. Karena apa yang menjadi respon kita terhadap sesuatu itu adalah kapasitas kita gitu ya. Ya. Nah, makanya tadi di awal tadi kan memperluas wawasan, kemudian memakai analisis SWOT gitu ya. Hmm. Saya contohnya ketika saya membimbing baik skripsi maupun tesis mahasiswa, saya bilang kalau kamu menjelaskan sebuah definisi itu nggak bisa cuman satu orang gitu. Nah, harus beberapa pakar definisinya kamu ambil gitu ya kan. Nah, dari situlah kita mengambil kesimpulan dari beberapa pandangan itu. Kan banyak orang. Dia Mm-mm. berpegang hanya pada satu ya kan. Padahal dunia ini bukan cuma satu hal, tapi ada banyak hal gitu ya kan. Mm-mm. Gitu. Kita harus terbuka. Oh ya, bagaimana sih perspektif orang lain? Nah, Mm-mm. lalu disitulah kita mix sesuai dengan konteks kita. Ada Mm. orang kan kalau sudah A, A ya tadi saya bilang B, B gitu ya. Dia lupa bahwa mungkin dia sedang berhadapan dengan orang yang jauh wawasannya lebih luas dengan dia ya. Ini seperti orang baru belajar silat ya kan. Mm-mm. Nah, dia pakai ilmunya sepertinya sudah jadi juara silat sedunia ya kan. Nah, tahu-tahu dia ketemu sama tokoh silat yang memang sudah legendaris, ketemu biasa-biasa aja nggak bilang bisa silat ya kan. Nah, Mm-mm. kira-kira begitu ya. Jadi makanya perlu ya itu sebuah hal yang sebenarnya sudah selayaknya. Jadi kita juga bagaimana melihat belajar dari orang lain. Mm-mm. Lalu kita belajar tentu dari Tuhan ya lewat firman-Nya itu yang utama yang paling the first lah istilahnya ya. Nah, Mm-mm. kemudian kita ini terbuka. Walaupun sakit kita ini kan sebenarnya orang eh, di dalam Kristus kita ini belum selesai dibentuk, kita terus dibentuk. Ya, ya. Kita terus dalam proses istilahnya itu pengudusan gitu ya. Nah, itu pembentukan itu sakit loh. Ya. Gini ya, kayak kita itu orang lagi kesleo, salah Mm. urat tuh. Waktu Mm-mm. diurut sakit nggak? Waduh sakit banget. Tapi apa yang terjadi? Nanti Setelah, urat kita akan kembali di jalur yang benar ya, dan kita akan sehat. ya, Tapi waktu kita nggak mau ngerasain serasa sakit itu, apa yang terjadi? Kita akan mengalami yang namanya ya bisa dikatakan kelainan dari urat ya. itu ya kan. Nah, maka kita juga dalam proses you are how you think ini kita harus merangkul sebuah rasa sakit gitu ya. Mm-mm. Menerima kritik, Ya. kita menerima rasa sakit harus mengubah pola kita begitu. Tadi yang seperti tadi menyatakan apa pola makan ya kan itu sakit. Itu mengubah pola makan. Misalkan kita terbiasa makan malam, tiba-tiba kita berhenti makan malam, sakit ya kan. Ya. Nah, tapi yang membuat kita bisa melewati rasa sakit karena kita punya tujuan. Yes, betul, betul. Ini memang eh, rasa sakit atau rasa tidak nyaman buat daging kita, gitu ya. Betul. Jadi dari perjalanan kemarin di bulan Januari yang saya alami gitu ya Pak ya. Terus Hmm, kemudian ada beberapa hal yang saya harus lakukan gitu ya. Saya harus merubah pola hidup yang harus saya lakukan gitu. Nah, memang untuk awal-awalnya itu nggak gampang, nggak betul. gampang. Saya yang tadinya nggak pernah berolahraga misalnya, tiba-tiba karena itu dokter bilang harus olahraga setiap hari, setiap minggu sekian dengan target dan lain sebagainya. Lalu harus begini, begini, begini. Ada banyak aturan yang tadinya nggak ada di dalam hidup kita, tapi karena itu demi kesehatan gitu ya. Kenapa saya bisa bertahan untuk melakukan itu? Karena saya punya tujuan, saya pengen sehat. Yes. Ketika Hiduplah saya, dengan tujuan. ketika kita menjalani itu kok rasanya nggak enak ya, rasanya capek ya. Bangun pagi buat olahraga tuh kayaknya, aduh, ntar dulu deh, gitu kan harus bangunnya lebih awal lagi gitu ya, karena waktunya nggak ada. Itu rasanya, tapi ketika teringat bahwa tujuannya adalah biar saya sehat, biar saya Hmm, sembuh gitu ya, itu kemudian menjadi menjadi kayak pendorong gitu loh. Nah, ini sama betul. juga dengan kehidupan kita. Kita mau berubah nggak? Nggak enak memang buat dagingnya ini gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Tapi kalau kita tahu tujuan akhirnya adalah sesuatu hal yang itu bisa mendorong kita menjadi berani untuk mengambil langkah gitu ya Pak ya. Betul.
Dan berikutnya melalui hal tersebut kan, Mm-mm. melalui seperti tema yang kita diskusikan ini, Mm-mm. ke depan kita makin menjadi pribadi yang otentik begitu loh. Ya, betul. Nah, kita menjadi orang yang ya ini ya prinsipnya begini. Misalkan kulit pisang Mm-mm. dibungkus dengan kertas kado yang mengkilap yang berkemasan, dia tetaplah kulit pisang ya kan. Ya, Begitu juga berlian meski dibungkus dengan koran bekas, dia tetap berlian ya, begitu. Jadi ini hal yang sangat penting menjadi pesan buat kita bahwa kita harus melihat kembali menganalisis apakah cara pandang kita sudah benar hari ini. Mm-mm. Dan karena cara pandang itu akan mempengaruhi cara kita menghadapi orang, cara kita berbicara, cara kita berdiskusi ya kan. Mm-mm. Nah, dan ini sebenarnya penentu kesuksesan. Penentu kesuksesan itu bukan hanya duit, Ya. tapi sikap. Ini tadi kalau ngomongin cara pandang itu semacam kita tuh menggunakan kacamata ini, kebetulan kita berdua pakai kacamata. Warna lensanya diganti nih, warna lensanya hitam misalnya. Kita Ya, ngeliatnya hitam semua loh. betul, Ketika kita ganti warna lensanya pakai yang biru misalnya, kelihatannya kan biru semua. betul, Kita ganti pakai warna lensa yang kuning gitu ya. Kelihatannya semuanya kuning. Warna apapun gitu ya kan berubahnya jadi kuning betul, gitu. betul, Nah, itulah sebetulnya cara pandang gitu ya. Bagaimana kita melihat itu gitu. Nah, ini yang perlu betul, perlu kita ganti gitu kan. betul. Maka kita jadi orang yang terbuka itu kan. Ya, Bagaimana kita berpikir itu diawali dengan keterbukaan. Nah, keterbukaan bukan berarti nggak punya prinsip, tentu. ya. Prinsip itu adalah sesuatu yang harus ada dalam diri manusia. Kalau nggak, dia akan menjadi orang yang terombang-ambing kan. Nah, tetapi dia juga harus seperti sebuah mobil yang diservis berkala. Maka pikiran kita juga perlu diservis secara berkala ya kan. Itu tadi analisa SWOT lagi gitu ya. Betul, Menganalisa kembali kayak semacam masuk ke bengkel lagi direnungkan kembali seperti apa sih gitu ya, strength-nya di mana gitu ya, terus harus seperti apa gitu kan, iya. Ini dianalisa hal ini sama. kan pernah saya alamin ya Bu Ningrum, saya bertemu di dalam mengajar di beberapa sekolah gitu. Saya ketemu beberapa orang yang selalu mendasari keyakinannya atas pengalamannya sendiri gitu kan. Hmm, Nah, padahal dia lupa orang lain juga punya pengalaman ya kan. ya, ya, ya. Dan sebuah pengalaman itu bahkan kita tafsirkan ya kan. Mm-mm, Nah, misalkan kita pengalaman kita terjatuh dari tangga ya kan. mm-mm. Kita menafsirkan itu sebagai kutuk ya kan. Saya punya pengalaman dikutuk ya kan. Tapi ada orang yang menafsirkannya sebagai kurang hati-hati. Makanya Mm-mm. lain kali kalau turun tangga pegangan sama tiang penyangganya gitu ya kan. Ingat loh, pengalaman itu sendiri nggak bisa kita pengalaman kita pribadi itu terus, oh soalnya saya pengalaman begini pengalaman, aduh ini orang rumit deh, begitu ya. Dia Ya. seperti gelas penuh. Mm-mm, Ketika diisi air yang baru, yang terjadi betul. tumpah. Mm-mm, Nah kita perlu seperti gelas kosong. mm-mm. Ketika berhadapan dengan orang baru, atau berhadapan dengan situasi yang baru sehingga kita terus terisi diisi dengan air-air yang baru. Dan Ya. berikutnya jangan lupa berbagi pengetahuan pada orang lain. Jangan pelit ya kan. Ini kalau pengetahuan aja pelit apalagi duit biasanya ya. Nah, gitu ya. Kita berbagi, kita share karena dengan kita mengeluarkan pengetahuan kita, kita memberi tempat baru dalam pikiran kita, hati kita, sesuatu yang baru lagi. Ya, betul, betul. eh Kaya banget ya kita tuh hari ini banyak hal yang kita pelajari. Tapi yang paling penting adalah kemauan dari dalam diri kita Ya, untuk kita kalau membuka udah nggak hati. mau udah nggak ada obatnya ya. Betul Kalau itu. nggak Kalau mau udah nggak mau itu, nggak ada obatnya. Sama kayak orang malas ya kan. Kalau udah mm, malas nggak ada obatnya. Tapi kalau orang nggak ada duit bisa dimodalin ya kan. betul, betul. Orang Kalau nggak ada fasilitas bisa kita fasilitas. Tapi kalau udah males ya kan. ada, Nah udah ya. itu nggak usah diajak ngobrol lagi lah. Langsung balik belakang tinggalin. Gitu ya. Artinya kalau kita mau aja gitu ya, pasti akan ada jalan gitu dalam artian Gitu. buka wawasannya untuk kita bisa berubah. Nggak perlu ngerti gimana caranya, yang penting mau dulu deh.
Betul, betul. Karena kadang-kadang orang tuh terlalu banyak mikir, ya saya mau, tapi saya itu nggak ngerti harus mulai dari mana. Nggak usah ngerti dari mana. Tapi yang paling penting itu mau dulu aja. Karena kadang-kadang udah tahu jalannya kamu nggak mau kan? Gitu. Betul. Ragu gitu ya, kata Shakespeare tadi, akhirnya kehilangan kebanyakan kesempatan gitu ya kan. Hilang banyak peluang. Oke, Betul. Pak Nat, terakhir deh, ini kan waktu kita tinggal sebentar nih. Hmm. Ternyata waktu kita 1 jam loh sudah. Wih, Eh, terasa ya. kesimpulan dari apa yang kita bahas di hari ini. Bagaimana menjadi orang yang you are how you think. How-nya nih. Jadi jangan jadikan diri kita sebagai pusat kebenaran atau pusat pengetahuan. Tapi jadilah seorang pembelajar, pembelajar kehidupan. Tidak hanya jadi sekedar pembelajar formal. Sebab hidup ini terus bergerak dan dinamis, dan kita mau tidak mau selama kita masih ada di dalamnya, kita juga harus melihat bahwa diri kita perlu dinamis. Mm-mm. Ya. Ya, Jangan itu. jadikan diri kita sebagai pusat. Tapi Iya, kita ini adalah orang yang masih dan terus belajar. jangan jadi orang yang ngomongnya pokoknya, ya kan. Aduh, udah repot nih ya kan. Soal Justru pokoknya. orang yang punya semangat untuk terus belajar itu dia punya ilmu padi dulu. Semakin banyak itu justru dia merasa semakin nggak ngerti, semakin pengen tahu lebih banyak lagi, pengen tahu lebih banyak lagi. Seperti itu ya Pak harusnya ya. Betul. Berpikirlah besar namun juga rasional dan Ya, realistis. betul, betul, betul. Nah, kita lanjut nanti deh next time. Kita mungkin bulan Oke, depan ngobrol lagi banyak hal siap. lagi yang belum tuntas. Rasanya akan banyak hal kita belajar. Tapi sekali lagi jangan jadikan diri kita pusat kebenaran. Iya, Tapi jadilah seorang pembelajar. Belajar betul. lebih lagi. Terus berproses di dalam dunia yang karena ini nggak ada selesainya sebetulnya kalau kita mau terus belajar gitu ya hari-hari ini kan dinamis banget gitu. Hari ini kita belajar A, besok bisa jadi sudah kemajuannya sudah maju lagi sampai B, sampai C gitu ya. Dan itu Betul. kita perlu belajar lagi dan belajar lagi. Seperti itu ya, Pak. Betul, betul. Jadi Beningrum. Terima teruslah kasih ya. bersemangat. Buka Ya, hati untuk mau melakukan. Bukan hanya bukan hanya yang penting aku sudah begini gitu. Enggak. iya. Selama kita masih bernafas, itu artinya kita diberi kesempatan untuk bertumbuh sama Tuhan. Betul. Betul. Dan teruslah bertumbuh. Jangan pernah berhenti. Ya. Betul. Kadang-kadang yang menjadi penghambat pertumbuhan kita itu diri kita sendiri kok, bukan orang lain dan bukan Tuhan. Oke, Pak Nan terima kasih ya buat hari ini. Ya, Beningrum sehat selalu Katanya ya. Salam buat puji teman-teman semua di Tuhan Good News dan FM. iya Yoba. sukses juga buat PPDB atau pendaftaran mahasiswa baru dari Ya, PT Harvest yang hari ini udah mulai ya, dibuka ya. sudah dibuka dan kita Sampai. menyediakan beasiswa juga buat Mm-mm. S1. Nah, tolong bantu Buningrum dan teman-teman untuk Siap. Terakhir bulan apa Pak kabarkan. pendaftarannya? Oh, masih bulan Juni. Masih bulan Juni ya. Jadi silakan buat Anda yang mungkin membutuhkan informasi pendaftaran mahasiswa baru dari STT Harvest bisa hubungi Bapak Nathanael Sitepu. Sekarang semakin mudah secara online, jadi nggak Betul. perlu atau mungkin Anda mau cari informasinya bisa akses terlebih dahulu di websitenya STTI Harvest. Iya, .ac.id. Di Mm-mm, situ bisa download formulirnya dan ada mm-mm, nomor yang bisa dihubungin untuk mm-mm. lebih jelasnya. Oke, jadi Baik. silahkan daftarkan diri Anda yang mungkin sedang mencari informasi untuk kuliah S1 dan S2. Prodi Oke, Kepemimpinan Kristen. ya, oke. Sekali lagi terima kasih Pak Nat. Sampai ketemu di Oke, lain kesempatan. Sampai jumpa. bye-bye Beningrum. God bless you.